A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, gimana kabar sahabatku, saudaraku? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan semakin kokoh di dalam diri, tidak tergoyahkan seperti daun yang ditiup oleh angin. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, saya merasa tergelitik ketika saya menjumpai di media sosial ada seorang habib masih muda berkata dia tak akan memberikan syafaat. Habib tak mau memberikan syafaat. Yang kedua, dia meminta kepada Allah supaya orang yang tak mau ikut dianya itu dimasukkan ke neraka. Nah, jadi dia tidak memberikan syafaat Habib. Jadi saya tergelitik jadinya. Apa sih Habib ini? Kok merasa paling mulia dia? Gitu. Kok merasa lebih daripada orang lain? Padahal seperti kita ketahui bersama, manusia itu di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan manusia itu adalah iman dan takwa. Nah, jadi di sini kita kaji apakah benar Habib ini yang ada di Indonesia ini bisa memberikan syafaat. Nah, karena mengaku keturunan dari Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun diiyakan, saya sampai ketawa saya, diiyakan oleh Ustadz Buya, ya kan, yang sudah banyak pengikutnya, yang sudah dikenal orang, punya pesantren. Saya kadang-kadang tak ngerti zaman sekarang ini, gimana lah zaman kami sekarang, di zaman akhir zaman ini. Tanda-tanda akhir zaman sudah banyak, ya kan, tidak diambil pelajaran. Nah, yuk kita kaji bersama, apakah benar Habib ini bisa memberikan syafaat kepada pengikutnya atau tidak? Yang kedua, Habib ini adakah jaminan dia masuk surga? Kalau masih hidup sih bisa ngomong dari A ke Z, bisa ngomong apa saja. Tapi yang penting bukti. Belum ada satupun saya lihat dalam sejarah kuburan Habib itu dibongkar dulu. Membuktikan omongannya. Jadi kalau ada seorang Habib meninggal dunia, jadi 2 jam setelah kita kuburkan Habib ini, tentu kita pergi, ya kan, kita tinggalkan dulu dia kan, supaya malaikat munkar nakir datang kan, karena orang yang terakhir setelah meninggalkan makam tersebut, maka malaikat munkar nakir akan datang pada Habib tersebut. Nah, setelah 2 jam kita bongkar kuburan Habib tersebut, kita lihat mayatnya, apakah dalam keadaan ketakutan, apakah dalam keadaan disiksa. Belum ada pembuktian kan. Saya kaji pembuktian. Saya tidak mau hanya sekedar mendengar celotehan omongan tanpa ada bukti, ya kan? Nah, untuk itu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, sadarilah bahwa tak ada seorang pun yang bisa menjamin sahabat-sahabatku, saudaraku, untuk terelak, untuk terhindar dari apinya neraka. Dan tidak ada satupun yang bisa menjamin sahabat-sahabatku, saudaraku, untuk masuk ke dalam surganya Allah.
Yuk kita lihat dalam kitab Al-Quran, dalam firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-A'raf, di sini Allah telah berfirman, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentu aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang berkata ini adalah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bisa menarik menarik manfaat bagi diri Nabi sendiri. Nah, dan Nabi juga tidak bisa menolak kemudaratan. Nabi sendiri tidak bisa. Di sini posisi Nabi sebagai apa? Apakah di sini dia berkata ini sebagai Nabi dan Rasul? Atau di sini dia berkata dia hanya sebagai manusia biasa? Di sini Nabi mengatakan, Nabi kalau dia itu hanyalah manusia biasa yang tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak kemudaratan untuk diri Nabi sendiri. Tidak bisa, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi hanya memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, apalagi Habib. Kita ini kadang-kadang terlalu keterlaluan. Jadi Habib ini dibikin laksana ke seorang raja, ya kan? Menginginkan manfaat daripada Habib supaya masuk surga. Aku kadang-kadang geleng-geleng kepala aku. Tak seorang pun yang bisa menjamin sahabat-sahabatku, saudaraku terhindar dari api nerakanya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah, kecuali Allah yang berkehendak. Di surah Yunus, kita 2 surat aja ya, kita kupas ya, karena banyak juga di surat-surat yang lain. Jadi di sini kita tuh harus betul-betul, makanya Allah tuh selalu mengatakan gunakan pikiran. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi di surat Yunus, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun atau mendahulukannya. Nah, kan jelas bahwa Nabi sendiri, Nabi kita, Rasul kita, tidak bisa menolong kita. Apalagi Habib, ngaku-ngaku cucu Nabi yang Habibnya sendiri belum jelas ketersambungannya kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sendiri mengatakan untuk diri dia sendiri dia tidak bisa menolong, tidak bisa membawa manfaat apapun. Kemudaratan tidak bisa juga menolak kemudaratan kecuali apa yang dikehendaki Allah oleh Allah. Makanya Nabi, kalau sudah Nabi dan Rasul, udah jelas lah, ya kan? Dia kekasih Allah, ya kan? Udah pastilah ke surga itu bebas, Nabi masuk ke surga manapun. Nah, kita ini umat Nabi. Nah, tentu Nabi ingin kita ini masuk ke surganya Allah bersama-sama Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pikiran Nabi, dari ucapan Nabi, kita sudah mengetahui betapa Nabi itu sangat sayang
sama umatnya. Sehingga di waktu Nabi akan meninggalkan dunia ini, Nabi berkata, ummati, ummati, ummati. Nah, betapa sayangnya Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membimbing kita ke jalannya lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah. Bagaimana kita harus berkelakuan, bersikap terhadap Habib? Ya seperti kita menghormati, kita hormati Habib, seperti kita menghormati para ulama, para kiai. Ini pun Habib yang membawa kita untuk selalu taat kepada Allah. Bukan cerita-cerita bisa mikrat 70 kali, bisa membuat surat untuk seseorang. Kalau apabila dalam kubur tunjukkan suratnya, emangnya dunia ditunjukkan ke malaikat itu? Tidak butuh malaikat itu tulisan manusia. Yang dibutuhkan malaikat itu apa yang sahabatku, saudaraku perbuat selama hidup di dunia ini. Apa yang saudara katakan selama hidup di dunia ini. Itu yang mau diperiksa oleh malaikat itu. Bukan surat. Itu. Jadi begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Mana yang lebih bagi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, untuk patuh kepada orang tua atau kepada Habib? Mana yang wajib saudara patuhi? Orang tua atau Habib? Yang wajib saudara patuhi adalah orang tua. Itu perintah Allah. Dan kau katakan uffin. Aja tak boleh. Jadi saya kadang-kadang penasaran saya. Kalau Habib ini meninggal, ya kan seperti saya katakan tadi, setelah pergi orang semua meninggalkan kuburan Habib tersebut, setelah itu didatangi lagi, dibongkar kuburan Habib itu. Bagaimana keadaan kondisi mayatnya? Biar kita tahu kan, yang disampaikan dia itu, yang diakui itu benar atau salah. Sementara Nabi sendiri sudah berkata, untuk dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Nabi kita, Rasul kita mengajak kita ini, umatnya, untuk selalu taat kepada Allah, untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi perintah Allah dalam firman-Nya berpikir. Berpikir ini dasarnya membaca, merenungkan, menghayati isi daripada kitab Al-Quran. Jadi disinilah kita untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Kita patuh kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita berselawat supaya Nabi kita, Rasul kita tahu bahwa kita ini adalah umatnya, dengan banyak berselawat. Jadi di dunia ini tak ada seorang pun yang bisa menjamin sahabat-sahabatku untuk masuk ke surganya Allah atau untuk terhindar dari nerakanya Allah, kecuali Allah yang berkehendak memasukkan sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, karena ketaatan sahabat-sahabatku, saudaraku, karena keimanan, karena ketakwaan sahabat-sahabatku kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku, jangan kita taklid dulu sesuai apa yang dinasihatkan, sesuai apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jangan engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Nah, jadi di sini kita tidak melihat siapa yang menyampaikan ini,
Karena kalau kita lihat siapa yang menyampaikan akan mempengaruhi pikiran kita. Tapi kalau kita melihat apa yang dia sampaikan, sehingga pikiran kita jernih untuk memikirkannya. Nah, jadi kita tetap menghormati Habib. Jadi tidak ada Habib yang bermaksiat lebih baik daripada seorang ulama, para kiai. Sementara Allah saja perintahnya jangan berbuat maksiat. Kalau kita berpikir sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, kenapa sih timbul banyak orang yang menyampaikan seperti Mamah Gufron, Eyang Weldo, atau satu lagi itu lupa saya namanya, Buya Sakur. Ini hanya sekedar nama kita sebutkan. Berselisih, menyelisih daripada apa yang telah Allah firmankan. Kenapa? Coba jawab. Kenapa timbul ajaran-ajaran yang menyesatkan umat Nabi Muhammad ini? Seperti Wahabi Salafi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang tepat. Yang tepat itu Bismillah. Nah, dia paham nggak ucapan Bismillahirrahmanirrahim? Maka dia bilang kurang tepat. Gitu. Jadi di sini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, gunakanlah pikiran, baca kitab Al-Quran, renungkan, hayati, supaya hendak kita selamat dunia dan akhirat. Dan apabila sahabat-sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan supaya sahabat-sahabat kita, saudara kita, Allah sembuhkan dari penyakitnya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, perbaikilah sholat, perbaikilah sholat, perbaikilah sholat. Selagi kita hidup di dunia ini, untuk selalu memperbaiki sholat. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.